Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, tema pada pagi hari ini, karya ajaib melalui para murid pasca Pentakosta. Karya ajaib melalui para murid pasca atau sesudah Pentakosta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam teks firman Tuhan ini waktu kita baca, ada 5 pokok kebenaran dari firman Allah ini yang hendak kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah suatu keniscayaan gereja tanpa menghadapi berbagai macam persoalan. Sekali lagi saya ulang, adalah suatu keniscayaan gereja tanpa menghadapi persoalan. Apa yang dimaksudkan keniscayaan? Adalah sesuatu yang tidak mungkin bahwa kita di dalam gereja, di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, itu tanpa masalah. Itu mustahil. Itu yang dimaksudkan dengan keniscayaan. Dengan kata lain, bahwa persoalan di dalam gereja, di dalam orang percaya, di dalam perkumpulan orang percaya, pasti ada. Pergumulan-pergumulan tiap-tiap umat itu pasti ada. Sepanjang minggu ini saja kita mungkin sudah menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan. Saya kemarin berada di Tuban dalam perjalanan. Mulai dari pagi kami berangkat 4:30 dan kembali kira-kira pukul 8 malam atau pukul 9 malam. Mungkin sampai sekitar setengah 9 malam. Karena kami harus melayani pendeta yang meninggal. Dia mengalami pergumulan. Ini dalam rumah Tuhan, dalam gereja Tuhan. Pergumulan apa? Pendeta mengalami sakit. 1 tahun 2 bulan mengalami sakit dan terbaring. Tetapi luar biasanya apa? Hamba Tuhan ini sekalipun dalam sakitnya, dia masih melayani live streaming. Dia masih melayani pemberitaan firman Allah. Di tempat tidurnya dengan keadaan yang terbatas, dia masih melayani jemaatnya. Jadi pada waktu saya mendengar kesaksian ini luar biasa. Seorang hamba Tuhan berada di dalam pelayanan Tuhan, berada dalam sebuah komitmen pelayanan, melayani sebagai hamba Tuhan di sana 26 tahun lamanya. Tapi dia menunjukkan sekalipun dalam sakit penyakitnya, dia menunjukkan konsistensinya untuk melayani umat yang dipercayakan kepadanya. Dan satu kesaksian yang luar biasa. Satu kesaksian yang luar biasa. Yang memberkati, bukan hanya memberkati jemaat. Bukan hanya memberkati juga teman-teman yang menjadi rekan-rekan hamba Tuhan. Tapi
tapi juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar di mana dia tinggal. Ini orang tidak pernah semangatnya menjadi pudar dalam melayani Tuhan, sekalipun dia mengalami sakit. Seharusnya seorang pelayan Tuhan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita berpikir seharusnya dia tidak harus mengalami sakit penyakit pergumulan yang kemudian merenggut nyawanya pada akhirnya. Saya memimpin pengebumian kemarin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu semua katakan bahwa di dalam pergumulan orang-orang percaya dalam gereja adalah hal yang lumrah kita menghadapi persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup. Tapi itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang kemudian lalu kendor secara iman. Lalu kita menjadi tawar hati di dalam menjalani hidup. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat pada ayat yang pertama dikatakan bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Mereka pergi ke bait Allah. Menjalankan kewajiban mereka sebagai orang percaya yang datang biasanya untuk beribadah. Nah, waktu mereka datang beribadah, dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Ada persoalan yang diperhadapkan kepada mereka sebagai rohaniwan-rohaniwan, sebagai orang-orang yang telah mengalami peristiwa Pentakosta. Dan sekarang diperhadapkan kepada mereka seorang yang dengan pergumulan sejak dari lahirnya. Dia diusung oleh keluarganya, diusung oleh orang tuanya. Dan dibaringkan tiap-tiap hari, diletakkan di pintu gerbang yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Baru mau masuk bait Allah, kita diperhadapkan dengan persoalan hidup dari orang. Apa itu? Ada kelumpuhan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang sakit penyakit. Bicara tentang pergumulan masalah fisikal. Dan Petrus serta Yohanes yang datang ke bait Allah, datang di situ, diperhadapkan dengan itu, dan dia tentu akan lebih berfokus mestinya kepada ibadahnya daripada orang yang sedang terbaring dalam keadaan lumpuh ini. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting dalam bagian ini, bahwa persoalan yang sedang terjadi adalah bukan masalah bagaimana engkau rajin dalam ibadah, tapi bagaimana ibadahmu itu memberi dampak kepada orang di sekitarmu. Kalau ternyata kehadiran kita di dalam ibadah tidak memberikan dampak kepada orang di sekitar kita, tidak berguna ibadah kita. Ibadah kita itu harus diaplikasikan di dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hari itu sebelum masuk di tempat ibadah, mereka diperhadapkan dengan satu pelayanan, yaitu ada orang yang sakit lumpuh sejak dari lahirnya. Itu berarti persoalan ini adalah persoalan permanen. Persoalan permanen. Ada orang yang mengalami sakit 1, 2, 3, 4 hari sembuh. Ada orang yang sakit mungkin dalam waktu 1 minggu, 2 bulan atau 3 bulan karena dioperasi. Ada orang yang mengalami mungkin sakit yang dalam rentang waktu 1 tahun lalu diobati dan diterapi dan sembuh. Tapi ini lumpuh sejak dari hal lahirnya. Dan kemudian menjadi beban bagi keluarganya, kemudian menjadi sesuatu hal yang mereka perlu dapat solusi pembiayaan hidupnya dan berharap hanya belas kasihan kepada orang yang datang untuk beribadah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang percaya dalam hidup dan pergumulan di tengah-tengah gereja, itu kita bisa lihat banyak pergumulan-pergumulannya. Tapi orang hanya sampai kepada penanganan dengan cara manusia. Ini yang terjadi. Apa cara mereka? Penanganannya mengatasi masalah kebutuhan hidup. Dengan mereka datang di depan pintu gerbang bait Allah dan meminta untuk mendapatkan dukungan dari banyak orang. Itu tidak salah karena memang membutuhkan. Nah, karena itu Bapak Ibu kita belajar untuk tidak menutup mata terhadap setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sesama orang percaya di dalam gereja Tuhan. Kita tidak bisa menutup mata, saya sudah enak hidupnya. Kalau dia susah, ya itu urusannya sendiri. Itu bukan ciri daripada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula
Kalau kita khotbahkan, kalau kita praktekkan, menjadikan umat Allah itu menjadi hidup dinamis dan menjadi sesuatu hal yang membedakan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena itu Bapak dan Ibu, setiap persoalan-persoalan yang dihadapi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah pergumulan orang-orang percaya, bahkan orang yang berbeda gereja dengan kita, berbeda denominasi dengan kita, bahkan mereka yang bukan pengikut Yesus pun, kepedulian dan perhatian itu harus menjadi bagian yang kita bisa sisihkan dari waktu kita, setidak-tidaknya mendoakan mereka, dan kalau bisa melayani mereka, dan kalau bisa lagi mengurangi beban mereka, dan kalau bisa lagi menjadi solusi permanen bagi mereka. Bapak dan Ibu sekalian, khotbah saya yang begitu keras di pemakaman, itu memberikan penguatan kepada setiap orang yang ada di sana. Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Bapak Ibu, Tuhan pakai berbagai macam cara untuk kita menjadi solusi bagi setiap orang. Kata-kata kita adalah penguatan bagi orang. Tapi kata-kata kita juga bisa menjadi hal yang mematikan semangat orang di dalam hidup. Bapak dan Ibu sekalian, jadi adalah suatu keniscayaan gereja tanpa menghadapi berbagai macam persoalan. Dan karena faktanya demikian, maka kita tidak mungkin hanya menutup mata terhadap pergumulan-pergumulan yang ada. Melainkan kita memberikan perhatian, memberikan penyisihan waktu kita untuk mendoakan kah, untuk bisa menolong kah, untuk bisa menguatkan kah sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus. Dan di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, pokok yang kedua kebenaran dari firman Allah ini, yaitu ayat yang ketiga. Coba kita lihat, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ini berarti bahwa orang itu sangat berharap. Ini berarti bahwa orang itu sangat membutuhkan sesuatu dari Yohanes dan Petrus yang adalah murid Yesus. Saya mau tarik kebenaran yang kedua dari ayat ini. Dunia di sekitar kita mengharapkan ada solusi buat hidup mereka melalui kita. Orang-orang di sekitar kita mengharapkan solusi buat hidup mereka melalui kita sebagai pengikut Yesus. Kita menjadi solutor, menjadi solusi, orang yang menjadi pemberi jalan keluar kepada kesulitan, kepada pergumulan, kepada keadaan mereka. Persoalan manusia yang terbesar bukan persoalan ekonomi, bukan. Persoalan terbesar manusia adalah masalah tidak beresnya hidupnya dengan Tuhan. Tidak beres hidupnya dengan Tuhan. Dan itu berdampak pada aspek hidup yang lain. Kalau hidupnya berjalan dalam takut akan Allah, berjalan secara konsisten kepada Allah, dan Allah itu adalah Allah yang menjamin hidup kita, maka Tuhan tidak mungkin tidak berkarya atas hidup kita. Sekali lagi saya katakan itu. Dalam pengalaman sepanjang sejarah, kita memulai dari Adam. Adam disediakan taman yang sangat indah. Taman yang penuh dengan kecukupan. Tapi dia mengambil keputusan untuk melawan Allah. Akhirnya kebahagiaannya berlalu. Mereka dibuang dari Taman Eden. Ini masalahnya di mana? Masalahnya adalah karena mereka tidak memiliki ketaatan yang penuh kepada Allah. Kita lihat Abraham. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari tempat penyembah berhala. Keluarganya yang jauh daripada Allah, tidak mengenal Allah, dipanggil keluar. Dia bukan sendiri, dia bukan hanya bersama istri. Dia bersama dengan rombongan besar dari orang-orang yang menyertainya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dalam masa-masa itu kalau orang hendak berpindah atau melakukan sebuah perjalanan atau berada pada wilayah yang lain, tidak mungkin berjalan sendiri. Ada kelompok yang menyertai Abraham. Dan dikatakan tanpa jelas kemana dia harus pergi, dia melangkah. Tapi perhatikan, Bapa orang beriman seperti Abraham bukan hanya masalah rohani yang ditangani. Dia juga bekerja, dia mengolah ladangnya. Dia juga beternak dan mengelola sesuatu apa yang ada padanya untuk menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, dan menghidupi orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi Abraham jangan hanya dilihat sisi imannya saja, tapi dia juga bekerja, dia berjuang dan berusaha. Ketika kemudian Lot mengalami persoalan di dalam pergumulan hidupnya,
maka dia hadir menjadi solusi. Dia memberi jalan keluar pada kesulitan yang dihadapi oleh Abraham. Tidak ada bagi dia pikiran ini lahan kering, ini lahan basah. Asalkan Tuhan beserta dengan dia, asalkan dia mengikuti perintah Tuhan. Lahan yang dilihat oleh Lot sangat subur sekali. Dan dia memilih itu. Ini seorang om memberi pilihan pertama kepada keponakannya untuk memilih. Mana pilihanmu? Silakan pilih. Kalau kau memilih di sana, saya memilih di sini. Maka dia memilih tempat yang sangat subur. Yaitu Sodom dan Gomora. Tetapi dia mengambil bagian yang apa? Yang dianggap tidak subur. Persoalannya bukan masalah tempat kerja kita menghasilkan banyak duit, menghasilkan banyak rezeki. Bukan. Tapi apakah Tuhan ada dihadirkan di sana? Itu persoalannya. Banyak orang berlimpah. Banyak orang kemudian mendapatkan rezeki. Tapi melupakan Allah. Dan kehilangan Allah di dalam pencarian kebutuhan hidupnya dan segala pencarian kecukupan hidupnya. Bapak Ibu, persoalan bukan persoalan ekonomi. Persoalan adalah spiritualitas, masalah kerohanian. Itulah sebabnya ketika seseorang secara rohani, secara spiritual, itu konsisten dengan Allah, yang lain itu mengiringi. Firman Allah sudah katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tidak mendikotomi, saya tidak memilah-milah bahwa pekerjaan adalah hal yang bukan rohani. Dan masalah kegiatan persekutuan ibadah, membaca firman Allah, bersekutu, dan lain sebagainya adalah rohani. Tidak, karena pekerjaan kita di situ kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani di tempat pekerjaan kita. Di gereja kita mengambil bagian juga adalah pelayanan. Jadi hidup kita secara totalitas, saya tidak melakukan semacam proses untuk mengkontradiksi atau mempertentangkan antara kerja kita sehari-hari dengan ibadah kita. Itu harusnya berada dalam satu kesatuan sebagai pelayanan. Saya sering katakan kalimat saya, pelayanan kita adalah kerja kita. Kerja kita adalah pelayanan kita. Bapak Ibu Saudaraku, pokok yang kedua ini seharusnya memberikan kita kepada satu pengertian yang lebih dalam. Bahwa hidup kita selalu kita doakan setiap hari, jadikan saya Tuhan. Jadikan saya Tuhan menjadi solusi bagi dunia. Jadikan saya menjadi solusi bagi kesulitan orang. Jadikan saya menjadi solusi bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, terpuruk, keadaan secara rohani maupun secara jasmani. Jadi dunia ini mengharapkan ada solusi buat hidup mereka melalui pengikut Yesus. Tapi persoalannya orang kadang-kadang diberi solusi dalam hidup. Kadang-kadang itu tidak melihat bahwa itu sebagai cara Tuhan. Tuhan itu sanggup pakai berbagai macam cara. Jangan pernah khawatir. Ditutup di sini, dibuka di sini. Ditutup di sini, dibuka di sini. Ditutup di sini, dibuka di sini. Jadi Tuhan itu punya 1001 jalan keluar untuk memberikan solusi. Karena itu, maka orang percaya harus menjadi contoh untuk memberi solusi kepada setiap orang. Bukan membuat orang justru malah jadi disulitkan oleh keberadaan hidup kita. Jangan. Maka kalau gereja seperti itu, gereja akan mengalami pertumbuhan. Gereja akan mengalami satu dinamika rohani yang luar biasa. Dan ia akan menarik semua orang untuk datang kepada Kristus. Coba berapa banyak yang kalau kita temui naik angkot, bertemu dengan sopir atau driver atau ojol. Saya senantiasa kadang-kala kalau kendaraan saya lagi di servis, saya naik ojol. Saya kemudian naik mikrolet, mencoba bagaimana susahnya orang yang tidak punya kendaraan, yang tidak punya mobil, yang tidak punya sepeda motor, tidak punya sepeda, lalu kemudian hanya mengandalkan naik mikrolet. Saya kadang-kala melatih diri saya, bagaimana ya orang yang naik mikrolet. Harus menunggu perjalanan yang begitu panjang karena duit terbatas. Karena dana terbatas. Kita bisa merasakan bagaimana setiap pergumulan orang. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kita juga melihat dalam prinsip Jawa. Apa itu? Prinsip sawang sinawang. Apa prinsip sawang sinawang? Jangan senantiasa memandang kepada yang orang lain. Sampai kita lupa kepada apa yang sendiri kita punya. Ya, sawang sinawang itu kita berpikir, wah enak ya hidupnya. Tapi kita tidak tahu enaknya hidupnya itu ada banyak resiko yang harus dihadapinya. Betul ini? Itu sama dengan cerita orang yang jalan kaki. Lagi jalan kaki lalu lihat orang yang naik sepeda. Lalu dia berpikir, andaikan saya punya sepeda, saya mungkin kaki saya tidak keriting kalau jalan.
Saya tidak perlu nanti sampai di rumah kemudian kaki saya harus dibaluri dengan balsem dan diurut. Karena apa? Karena kaki sudah kaku berjalan berkilo-kilo. Lalu orang yang naik sepeda, lalu lihat orang yang naik sepeda motor. Enak ya orang yang naik sepeda motor. Kalau saya kayu sepeda ini, waduh terlalu melelahkan. Kaki saya juga jadi kaku, ya kan? Berkeringat, basah sampai di kantor, ya sudah badan juga tidak nyaman, tidak enak. Orang jalan kaki, lihat yang naik sepeda pancal, orang yang jalan kaki merasa lebih enak hidupnya orang yang naik sepeda pancal. Lalu orang yang naik sepeda pancal, lihat yang naik sepeda motor. Wah enak ya tinggal digas tok, duduk tok, tinggal jalan. Dia berpikir begitu. Karena apa? Kan lebih susah kalau seandainya mancal. Dayung gitu loh, dayung. Jadi waktu saya diingatkan tentang hal itu, lalu kemudian ingat, oh iya ya, saya juga pernah menjalani pelayanan jalan kaki selama beberapa tahun. Pertama memulai pelayanan setelah kami menikah 2003, jalan kaki. Mengunjungi jemaat naik mikrolet, kami jalani. Dipinjami orang sepeda motor, diengkol sekian kali, baru hidup. Dalam keadaan hamil, kadang-kadang kami diundang dalam pelayanan. Saya bilang, jangan ikut dengan orang yang pakai mobil, kita ada sepeda. Jalan aja kita dengan sepeda kita. Karena harga diri kita bukan diukur dari kendaraan kita. Harga diri kita diukur dari beban dan pelayanan kita kepada mereka. Saya melayani teman-teman yang pengusaha. Saya bawa Bu Marlina ini dalam keadaan hamil besar anak pertama. Apa mereka menganggap kita sebelah mata karena kita bawa sepeda yang 70-an itu lalu merendahkan kita karena enggak. Jadi kadang-kadang kita sawang-sawang itu berlaku secara praktis dan kita praktekkan. Kadang-kadang kita perlu belajar di situ. Jadi proses dalam hidup itu mengajar kita demikian. Lalu orang yang naik sepeda motor lihat yang punya mobil. Enak yang punya mobil. Tapi tidak tahu yang punya mobil tiap hari mikir isi bensin, bayar pajak, servis setiap bulan. Itu tidak terpikir. Makanya kawan saya bilang begini, Pak, Bapak punya istri, Bapak punya 2 anak, tapi Bapak jangan lupa loh, yang dibiayai satu lagi, yaitu kendaraan Bapak, itu ada biaya harian, ada biaya bulanan, ada biaya tahunan. Itu sama dengan membiayai 1 orang. Betul kan? Betul. Orang yang naik mobil, lalu lihat yang punya jet, helikopter. Enak ya kalau naik helikopter. Tapi tidak tahu resiko orang naik helikopter, kalau seandainya ada masalah, bisa jatuh. Ada yang punya jet pribadi, bisa terbang hari ini di sini, beberapa jam lagi sudah sampai di sana. Bisa terbang hari ini di sini, tapi tidak tahu berapa yang harus dikeluarkan untuk semuanya itu. Bapak Ibu itu sawang sinawang. Karena itu banyak pergumulan kita, setiap orang, setiap kita punya pergumulan sendiri-sendiri. Tapi bagaimana kita belajar untuk mensyukuri setiap hal yang ada hari ini. Itu jauh lebih baik. Amin. Bapak dan Ibu, dunia ini membutuhkan solusi melalui kehidupan kita, mengharapkan solusi. Nah kalau kita sendiri lagi bermasalah dengan diri kita dan tidak mampu untuk keluar dari persoalan kita secara pribadi, bagaimana kita bicara tentang menjadi solusi bagi orang lain? Ya. Amin. Kami bisa sambil tertawa tersenyum-senyum, goreng tempe pakai kertas. Menarik itu. Kita tidak perlu menjadi orang yang kemudian lalu mencoba untuk mendramatisir setiap peristiwa hidup kita. Udah dijalani, santai aja, enjoy aja. Kenapa? Karena hidup itu adalah masalah bagaimana kita mensyukuri apa yang ada hari ini kepada kita di sini, dan itu kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Makanya filosofi Jawa itu sawang sinawang itu betul. Kita itu jangan sampai mengukurkan kesenangan orang lain dengan membandingkannya dengan kita. Ya kan? Coba lihat. Misalnya, Pak Ferry saya beri uang 50.000. Mau enggak Pak? Kira-kira. Kalau saya beri uang 50.000. Mau Pak? Mau ya? Lalu saya beri kepada
Pak Rudi, mau Pak kalau saya beri uang 100 Pak? Mau Pak? Mau Pak ya? Betul ya? Nah kalau saya beri 50 kepada Pak Ferry, lalu kepada Pak Rudi, saya beri 100, gimana perasaannya Pak Ferry? Bagaimana Pak? Nggak adil. Padahal waktu Bapak saya beri 50.000 itu hatinya senang atau tidak? Tapi ketika saya beri kepada Mas Rudi 100.000, perasaannya diterganggu. Betul atau tidak? Betul. Kenapa? Karena Bapak membandingkan rejeki dan kebahagiaan Bapak dengan rejeki dan kebahagiaan dia. Dengan membandingkan itu saja, kita sudah kehilangan bahagia. Padahal kita yang tidak ikut andil apa-apa untuk mendapat 50.000 itu. Dan 100.000. Betul atau tidak? Begitu. Jadi kalau kita sendiri, persoalan-persoalan kita belum mampu atasi. Bagaimana kita menjadi solusi bagi orang lain. Tapi Petrus dan Yohanes, orang-orang yang sudah beres dari berbagai macam pergumulan-pergumulan soal masalah-masalah hidup ini. Sehingga ketika kemudian orang itu mengulurkan tangan kepada mereka, apa yang akan mereka lakukan? Berikutnya akan menjadi sebuah jawaban. Setidaknya pada bagian dunia ini ingatlah bahwa dunia di sekitar kita, orang di sekitar kita, tetangga kita, teman kita, mengharapkan kita menjadi solusi buat hidup dan pergumulan mereka. Karena mereka lihat kita berbeda sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, pokok yang ketiga, apa yang kita bisa beri kepada orang? Saya tidak punya uang Pak, saya tidak punya harta, saya tidak punya kepandaian, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Kita punya satu yang dibutuhkan oleh dunia ini. Itu yang disebutkan di dalam ayat 4 dan 5. Mari kita lihat bersama-sama. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu yang lumpuh sejak dari lahirnya itu menatap Petrus dan Yohanes, ayat yang kelima, dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sesuatu. Mendapatkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Hepeng. Orang Batak bilang, nang hadong hepeng. Tidak ada uang. Lah di kafe, gak ada uang. Gak ono duit besente. I don't have money. Saya tidak punya uang. Uang menjadi ukuran bagi orang untuk mengatakan dia punya. Padahal kita punya uang itu karena ada daya, ada kekuatan, ada keterampilan, maka menghasilkan sesuatu. Orang ini mengharapkan apa? Mengharapkan ada sesuatu yang bisa diterima dari Petrus dan Yohanes. Pertanyaannya, apa yang bisa diberi oleh Petrus dan Yohanes? Maka jawabannya dikatakan demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Coba diulang lagi Bapak Ibu. Tetapi apa yang kupunyai. Nah, apa yang kupunyai, ku berikan kepadamu. Apa yang dipunyai oleh Petrus? Nama Yesus. Jadi dunia ini, kalau orang lapar, diberi makan, masalahnya teratasi laparnya, lalu kemudian lapar lagi. Kalau orang kekurangan uang, lalu dia diberi uang, dia akan gunakan uang itu, lalu uang habis, masalah uang habis, masalah lagi, lanjutan. Jadi masalah dalam dunia ini tidak akan pernah habis. Tetapi apa solusi permanen? Petrus dan Yohanes berkata, yang kupunya adalah Yesus. Dan Yesus adalah pribadi yang sanggup memberi jalan keluar kepadamu. Itu yang kupunya. Itu yang kuberikan kepadamu.
Jadi dunia ini kita beri solusi sementara, akan muncul lagi persoalan yang sementara itu buat hidupnya itu tidak akan pernah habis. Tapi kalau dia punya Yesus, kita perkenalkan Yesus, kita bercerita tentang Yesus. Pertama, hatinya diisi, hatinya dihadiri oleh pribadi yang adalah solutor sebagai pemberi jalan keluar permanen buat hidup orang itu. Kalau kita tidak ada, kalau kita tidak memberi lagi, kalau kita tidak hadir, Yesus hadir buat hidupnya. Dan dia bergantung kepada Yesus. Solusi dari setiap persoalannya terjawab. Makanya mengapa kita bersaksi kepada orang? Bu, saya juga pernah susah. Saya juga pernah tidak mempunyai apa-apa di rumah. Apa yang saya lakukan? Saya juga pernah, saya menganggur sekian lama tidak ada pekerjaan, tapi Tuhan pelihara keluarga saya dengan berbagai macam cara. Saya sakit tapi kemudian ada jalan keluar. Walaupun saya mengalami sakit tapi Tuhan beri jalan untuk pengobatan. Siapa yang kita mau arahkan dalam pembicaraan kita? Kita mau arahkan bahwa Yesus yang kasih jalan keluar. Yesus yang beri solusi buat kehidupan saya secara pribadi. Itu yang kita saksikan. Karena dunia ingin solusi, tapi hanya solusi yang sementara, yang tidak terpikir mereka bahwa ada solusi permanen. Petrus dan Yohanes menyadari, orang ini bukan butuh uang, orang ini butuh Yesus. Dalam mata penglihatan mereka, orang ini sudah menderita sekian lama, dia butuh penderitaannya diangkat, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Maka yang ketiga, pokok kebenaran yang ketiga yang diajarkan kepada kita. Yang kita berikan bagi orang di dunia ini. Yang kita bagikan dan berikan kepada orang-orang yang menghadapi persoalan di sekitar kita. Adalah nama Yesus. Mereka butuh Yesus dalam hidup. Kalau mereka tidak menyadari itu, maka mereka akan terus menghadapi persoalan tiada henti. Tapi ada orang yang sudah bilang begini, saya sudah percaya Yesus Tuhan. Saya sudah yakin akan dia. Tapi mengapa persoalan-persoalan juga saya harus hadapi? Bapak Ibu, setiap persoalan itu mengajar kita untuk bisa berjalan dalam iman kepada Tuhan. Belajar untuk bisa bergantung kepada Tuhan. Maka kita menjadi anak-anak yang matang, anak-anak yang dewasa, anak-anak yang belajar dalam hidup. Untuk bisa lebih belajar dewasa menghadapi setiap hal. Naik level, naik tingkatan pergumulannya. Naik level akan ada pergumulannya. Lihatlah pohon. Pohon kelapa itu makin tinggi dia makin kencang goncangannya. Tapi makin kuat dia mengakar. Itu hidup kita. Jadi jangan makin naik berharap bahwa semuanya angin sepoi-sepoi. Woi, jangan oh. Jangan. Dan biasanya orang terlena itu pada waktu keadaannya angin sepoi-sepoi. Ya. Satu kali angin hendak menjatuhkan seekor kera karena dia lihat, kok enak sekali hidupnya kera ya. Lalu angin bertiup, dia bertiup dengan kencang untuk menjatuhkan kera itu. Tapi kera itu makin berpegangan dengan kuat di pohon. Diulang berkali-kali, tetap berpegangan di pohon. Lalu angin tidak kehilangan akal. Ini kayaknya sudah dilakukan. Ada angin yang kencang, ada angin topan. Dia tidak pernah jatuh. Nah, maka dia ubah strategi. Angin mengubah strateginya. Dia hembuskan angin sepoi-sepoi. Keranya tertidur enak, dibuai gitu. Bertiup dengan lembut. Ketiduran keranya jatuh. Orang tidak mungkin akan mengalami kegagalan di masa sesulit apapun. Tapi biasanya mengalami kegagalan secara rohani. Pada waktu keadaannya enak. Keadaan enak itu ancaman. Keadaan tidak enak juga ancaman. Karena itu kita dalam hidup jangan sampai kemudian terjebak oleh dua situasi. Dalam situasi sulit,
kita jangan menyalahkan Tuhan. Dalam situasi enak, kita jangan melupakan Tuhan. Ini pelajaran dari hidup. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang kita berikan kepada dunia ini siapa? Nama Yesus. Nama Yesus yang memberikan kepastian keselamatan. Nama Yesus yang memberikan kita jalan dan solusi terbaik. Ya. Anak-anak didik kami baru pulang praktek 6 bulan di beberapa tempat. Ada di Bali, di Kalimantan, di beberapa daerah-daerah pedalaman. Mereka dipakai oleh Tuhan. Yang bunuh orang sekian tahun kemudian karena dia disisihkan setelah keluar dari penjara, tidak diterima oleh gereja. Disisihkan oleh masyarakat. Tapi mahasiswa ini berteman. Bermain dengan dia. Bermain badminton dengan dia. Setelah sekian bulan lamanya, lalu berkunjung ke tempat orang itu dan melayani orang itu. Dan pada akhirnya, suami istri, istrinya belum percaya kepada Yesus. Akhirnya diinjili, diberitakan firman Allah. Dan dia menyampaikan, kenapa saya tidak ke gereja? Saya malu, karena saya pembunuh. Mengapa saya tidak ke gereja? Karena orang gereja menyisihkan saya dan tidak menerima saya. Saya orang berdosa yang terlalu besar dosanya dan tidak diterima kembali dalam gereja. Tapi anak kita mahasiswa datang melayani dia. Dan mereka hari ini ada dalam gereja. Mereka dimenangkan dari hidupnya. Hanya nama Yesus yang dapat mengubahkan setiap orang. Mahasiswa kita melayani seorang prostitusi. Dilayani, dibimbing, dipulihkan hidupnya, masuk ke gereja. Tuhan pakai banyak cara kalau kita menjadi solusi bagi dunia di sekitar kita. Bapak dan Ibu sekalian, orang percaya kadang-kadang terlena karena hidupnya sudah landai-landai, sudah enak-enak saja. Tidak ada perjuangan yang terlalu berat. Maka kita lupa bahwa hidup kita yang sudah mengalami berbagai macam pertolongan Tuhan itu harusnya disaksikan supaya orang lain itu bisa mendapatkan solusi di dalam nama Yesus. Nama Yesus banyak dianggurkan di dalam hidup orang percaya. Ada banyak pengalaman-pengalaman ajaib. Kalau mereka disaksikan, mereka pasti diberkati karena yang kita berikan bagi orang di dunia ini adalah nama Yesus. Nama Yesus yang telah mengubahkan hidup kita. Nama Yesus yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu, Ketua Sinode kemarin bersaksi, Ketua Sinode, Ketua Umum Sinode kita bersaksi kemarin. Dia lagi berenang di satu tempat, lalu ketemu dengan seorang pengusaha. Dia punya karyawan sekira 39 orang. Jadi pengusaha ini lalu mencoba mendekati ketua umum. Lalu mereka berbincang. Lalu ditanya, Bapak orang Kristen? Ya. Di gereja mana? Maaf, saya tidak ke gereja lagi. Rupanya dia kecewa dengan pendetanya. Dia bilang begini, antara khotbahnya pendeta di mimbar dengan kehidupan daripada pendeta dalam kenyataan tidak seperti di mimbar itu khotbahnya. Maka dia menjadi kecewa dan tidak ke gereja. Makanya Bapak Ibu saya beritahu kepada kita. Kalau kita mengkultuskan orang, kalau kita menempatkan orang lain dikultuskan, ditinggi-tinggikan, nanti kalau tahu kekurangannya, kelemahannya, kita menjadi kecewa lalu tinggalkan gereja. Banyak seperti ini. Makanya jangan kultuskan Pak Adieli. Pak Adieli bukan segala-galanya bagi pelayanan di tempat ini. Pak Adieli tidak ada di tempat ini pun pelayanan di sini masih berjalan. Tapi kesetiaan kepada Tuhan dalam bergereja bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu harus punya komitmen. Bapak Ibu belum tentu akan terus bersama-sama dengan Pak Adieli kan? Mungkin juga akan ada gembala 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Karakternya berbeda. Lalu karena Pak Adieli sudah tidak ada lagi. Tidak cocok dengan saya, pendeta yang baru tidak cocok dengan saya pindah gereja saja. Banyak yang seperti ini.
maka kita tidak beres-beres masalah-masalah di tengah-tengah gereja. Kenapa? Karena masalah adalah ini cocok dengan saya, itu tidak cocok dengan saya. Kalau saya cocok saya datang, kalau tidak cocok saya tidak datang. Itu juga yang terjadi kepada orang-orang percaya. Saya nggak cocok dengan dia, saya nggak mau lagi deh. Itu bahaya besar. Lalu ketua umum kita melayani dia. Dan mengatakan kalimat, hidup kekristenan bukan persoalan engkau tahu banyak tentang ajaran tentang kekristenan. Tapi bagaimana engkau bisa menerapkan nilai-nilai dari kebenaran Injil itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kamu tidak perlu kecewa dengan pendetamu. Karena yang kamu ukur, kamu tuhankan, itu adalah pendetamu. Iya kan? Karena kita memakai ukuran manusia. Padahal kita harusnya menjadikan Tuhan sebagai teladan kita. Tapi salah apabila hamba Tuhan tidak menjadi teladan. Itu salah juga. Kita harus menjadi teladan. Nah, hamba Tuhan itu siapa? Bukan hanya yang ada di sini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga adalah hamba Tuhan untuk menjadi teladan. Amin ya Bapak Ibu. Ini. Makanya saya tidak mau lihat jemaat-jemaat Bukit Harapan pindah sana pindah sini bergereja. Ya, tetapkan hati. Kalau di Bukit Harapan dibangun imannya sampai mati di sini. Kecuali kalau memang pindah tugas ya Pak. Pak Yapet. Nanti sampai di Papua, saya mau bergereja di Bukit Harapan. Karena gereja Bukit Harapan tidak ada di Papua, jadi saya tidak ke gereja. Saya ikut online saja. Tidak begitu. Ya tetapkan hati, ambil keputusan. Kalau kita merasa di situ kita bertumbuh, di situ kita dibangun, di situ kita memulai sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan. Teruskan apapun pergumulannya. Saya beritahu kita, kalau hari ini dicabut di sini. Ini. Hari ini ditanam di gereja A. Besok ditanam di gereja B. Besok ditanam di gereja C. Besok lagi ditanam di gereja D. Besok lagi ditanam di gereja E. Besok lagi ditanam di gereja F. Maka dia tidak pernah bertumbuh. Ini penyakit gereja Tuhan di seluruh dunia. Penyakit Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa gereja seharusnya tidak ada yang bermasalah orang-orangnya. Tidak ada pergumulan, tidak ada problem-problem gereja. Ini salah, makanya di poin pertama tadi adalah sesuatu keniscayaan bahwa tidak ada persoalan di dalam gereja Tuhan, di tengah-tengah orang percaya. Tapi kalau kita misalnya bermasalah di keluarga, apakah ada kalau ada masalah di keluarga, lalu berkata begini, maaf ya, mulai hari ini saya tidak menjadi bagian dari keluarga ini, saya mau pindah ke keluarga yang lain. Ada yang begitu? Ada. Ada. Bu Sela bilang begini, maaf mas, sampaian terlalu kurang peduli kepada saya. Karena itu saya mau pergi kepada tempat di mana ada tetangga yang lebih peduli kepada saya. Bagaimana kira-kira? Makanya Bapak Ibu, kita akan retreat ini kan. Nah ini maksudnya supaya apa? Memperkuat kebersamaan kita. Memperkuat keutuhan pekerjaan Tuhan di sini. Ya, membuat kita makin apa? Makin erat satu dengan yang lain. Dan kita makin menetapkan hati kita untuk dibangun secara rohani. Secara terus menerus. Ya. Amin. Haleluya. Yang tidak datang hari ini jangan dimusuhi. Waktu dia datang jangan tatap dia dengan tatapan yang agak sedikit kurang enak. Jangan. Harusnya bilang puji Tuhan kita bisa jumpa lagi. Jangan bilang begini, tumben kok datang. Aduh. Orang rajin salah, orang tidak hadir juga salah. Jadi serba salah. Daripada saya berada di dalam keberadaan yang serba salah, sudah saya tidak ke gereja saja. Maka orang tadi itu pengusaha tadi tidak ke gereja. Hanya gara-gara apa? Gara-gara sudut pandang terhadap pendetanya itu kurang sesuai seleranya. Makanya kalau orang tidak lihat Tuhan kalau ke gereja, maka pulang tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Sudah susah-susah bangun pagi,
mandi, nyepakno ini, nyepakno itu. Tahu-tahu sampai di gereja, hilang damai sejahtera. Karena apa? Ketemu dengan orang yang tidak mengenakan hati. Nah, karena itu kalau nggak dibereskan, ya masalah terus gitu ya. Bapak Ibu saya tanya, ada nggak yang bermasalah dengan saya? Saya minta maaf kalau ada yang bermasalah dengan saya belum dibereskan. Ada. Ya. Bapak Ibu, ini penting. Jadi kita menjadi solusi. Yang keempat. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia bukan hanya, saya hanya punya nama Yesus. Tapi dia katakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus sanggup untuk menolong orang itu secara permanen. Pokok yang keempat, kita menjadi solusi bagi setiap persoalan orang. Sampai mengubahkan orang itu. Ayat yang ketujuh. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Orang lumpuh dipegang tangannya, itu diajak berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat serta memuji Allah. Dikatakan seketika itu juga mata kaki mereka menjadi kuat. Bapak Ibu, orang percaya itu hadir untuk memberikan topangan bagi saudaranya. Amin. Memberikan penguatan bagi saudaranya. Amin. Membuat dia bisa berdiri tegak kembali. Amin. Membuat dia menjadi bersemangat dalam hidup. Amin. Harusnya begitu. Membuat dia menjadi lebih bersuka cita. Ayat ini berkata orang yang lumpuh itu. Dia katakan dia melonjak berdiri. Berjalan kian kemari. Mengikuti Yohanes dan Petrus ke dalam bait Allah. Berjalan melompat serta memuji Allah. Luar biasa. Orang dibawa untuk memuji Allah. Makanya kalau lihat temannya semangat memuji Tuhan. Jangan bilang jangan terlalu semangat. Ini repot. Lalu kalau dia hanya menyanyi sambil hanya mingkem-mingkem gitu. Kamu kok enggak nyanyi? Harusnya nyanyi. Serba salah. Persoalannya bukan nyanyian kita keras atau nyanyian kita hanya terdengar sayup-sayup. Tapi apakah kita menyanyi dari hati kita untuk memuliakan Tuhan? Walaupun teriak-teriak, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak. Tapi yang di sebelah dimusuhi, gak ada gunanya. Begitu ya Bu Sri? Ayo, Tuhan mau kita membuat orang-orang yang ada di sekitar kita yang lagi bersedih dengan kesaksian di dalam nama Yesus, dengan kesaksian dan kehadiran kita. Mereka dibuat bersuka cita dan bukan hanya bersuka cita. Makanya orang sakit, kalau hanya sakit yang menjadi tujuannya itu disembuhkan, orang ini kehilangan sebenarnya keadaan yang dibutuhkan sesungguhnya. Apa itu? Kalau orang sembuh itu hanya fisik, yang dibutuhkan itu adalah rohaninya. Maka orang ini dibawa sampai ke gereja. Makanya Bapak Ibu saya tanya, ini siapa yang mau bawa satu jiwa dalam akhir tahun ini dipersembahkan kepada Yesus? Pak, kan saya sudah bawa istri saya. Oh ya. Pak, kan saya sudah bawa suami saya. Ya. Bapak Ibu, saya ulang-ulang tanya ya. Coba lihat ke belakang. Lihat ke belakang, semua lihat ke belakang. Di pojok itu apa itu? Kursi. Bagaimana kalau kita sumbang kursi ini kepada gereja yang tidak ada kursinya? Karena tidak ada pemakainya. Itu ada orang yang nyumbang itu. Kalau orang yang nyumbang datang di sini dan lihat kursi ini tidak digunakan, itu berarti kan kita tidak butuh. Karena itu saya minta izin kepada majelis, besok ini kalau seandainya memang kita tidak gunakan, lebih baik kita sumbang ke gereja desa yang butuh kursi untuk diduduki karena tidak punya kursi. Daripada nganggur itu di situ. Ada kursi di bawah.
kursi kita yang lama. Itu ada sekitar 40-50 kursi. Daripada di situ terus jadi gudang, hanya merusak mata lihat saja. Kita sumbang saja ke gereja yang membutuhkan. Karena apa? Kita tidak butuh. Karena kita tidak butuh lebih daripada itu. Karena tidak ada orang yang kita bisa harapkan untuk duduk di situ. Ibu majelis mana? Bapak majelis mana? Bagaimana? Setuju begitu ya? Ini kursi ini sayang. Gak dipakai, ini sampai berdebu-debu ini. Kursi-kursi kosong ini kan sayang ini, banyak kosong ini. Daripadanya terisi kosong begitu, lebih baik mungkin dikurangi saja mulai minggu depan. Kita hitung presensi kita berapa yang hadir, sesuai dengan itu kursi ini disediakan. Ya. Sekretaris gereja, coba hitung berapa jumlah jemaat, kita hitung berapa kursi. Hah? Ya semuanya dong. Nanti kalau tiba-tiba mereka datang tidak ada kursinya kan rewat juga gitu. Berapa? 60. Ibu harus hitung baik-baik loh. Jadi ini hari ini berarti jatah di sana masih ada untuk 60 orang. Nah, selebihnya mau kita apakan ini? Kita tambahkan jiwa-jiwa atau kita persembahkan kursinya? Nah ini PR bagi kita sekalian ya. Bawa jiwa itu bukan hanya tugas tanggung jawab Pak Pendeta. Tapi kita bawa jiwa ya kepada Tuhan ya. Supaya enggak nganggur kursinya. Ya, kita bisa tampung di sini kira-kira untuk 100 orang masih bisa. Masih bisa. Pak Adieli ini kita datang ke gereja berharap khotbah-khotbahnya yang agak enak-enak sedikit. Ini agak kurang enak. Ya suruh malah nyumbang kursi atau kita jual kursi untuk tambahan biaya retreat kita gitu. Ya kan, saya kadang-kadang terganggu setiap kali naik lihat kursi kok nganggur gak dipakai gitu. Bapak Ibu, ayo. Setiap orang bawa kursi ke rumahnya, kalau sudah ada jiwa bawa kursi ke gereja. Bagaimana Bapak Ibu setuju setelah pulang ini masing-masing bawa kursi satu. Kalau ada yang sudah jiwa baru, baru bawa kursinya itu. Ini loh saya bawa jiwa baru, sak kursinya saya bawa. Aduh. Oke, jadi Bapak Ibu, kita menjadi solusi bagi setiap orang percaya yang mengubahkan hidup orang sehingga orang itu datang ke bait Allah, memuji Tuhan, bersuka cita di hadapan Allah. Yang terakhir, khotbahnya Padi terlalu lama. Ada yang punya perasaan begitu? Gak berani ngomong. Padi mbok ya khotbahnya 15 menit ya. Kalau bisa pakai sistem di dalam gereja tertentu itu sudah di timer mimbarnya. Kalau seandainya sudah 15 menit sudah selesai, mimbar langsung turun. Enggak ada tempat lagi mimbar khotbah. Ya. Puji Tuhan, hari ini ada jiwa baru. Tahu siapa jiwa baru? Hah? Tahu siapa jiwa baru? Ayo Bapak Ibu perhatikan siapa jiwa baru. Coba lirik kiri kanannya. Siapa jiwa baru? Ah? Anaknya Mas Kris. Itu jiwa baru itu. Ya, baru pertama kali masuk ke gereja itu. Tadi pendeta yang sambut waktu masuk. Puji Tuhan. Jadi itu pertambahan berdasarkan kelahiran. Ya. Nanti giliran Pak Ongki ya, tambah 1 jiwa. Ya,
Itu berkat Tuhan bagi keluarga. Karena itu kalau kita dalam keluarga dianugerahkan anak-anak, ayo. Anak-anak ini harus betul-betul diperjuangkan. Diusahakan hidup mereka cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dipersiapkan hidup mereka menjadi anak-anak yang terbaik. Yang berkualitas, kita berikan sekolah pendidikan yang terbaik. Amin. Saya masih pegang banyak anak, banyak rezeki. Sedikit anak, saya bilang Bu Marlina, saya pengen dapat anak satu perempuan ini. Tidak hanya cukup dua ini. Nanti nyesal, dua sukses tiba-tiba saya kepengen ada anak yang ketiga sukses lagi sudah terlambat. Jadi mumpung masih muda, saya kok masih yakin ayat di dalam Kejadian pasal 1. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kita sudah pasangan hanya satu kan, kita tidak boleh lebih dari 2. Yang lain tuh lebih dari 2, makanya jumlahnya tambah banyak. Nah kita ini malah mikir, punya anak satu mikir kita. Ya kan? Maka Bapak Ibu setiap punya anak, percayalah ada rezekinya sendiri. Amin. Jadi yang sudah punya anak banyak jangan nyesal, kok punya anak banyak. Yang punya anak sedikit masih belum bertambah, tambah lagi. Ya, tapi tambah harus bertanggung jawab. Supaya apa? Diberi pendidikan yang baik. Jangan kemudian, maaf Pak, saya tidak ke gereja karena sudah punya anak. Banyak urusannya. Wah, ya jangan gitu. Amin ya. Amin. Jadi kalau cari jodoh buat anak, cari yang seiman. Supaya jangan berkurang jumlah anggota gereja kita. Ya, amin. Ini Pak Adi kapan selesainya khotbah? Sesuai dengan arahan hati saja. Ini mumpung lagi enak-enak ini, terimanya bagus ini. So ada saatnya suasana hati kurang enak juga. Mumpung lagi baik hatinya ini. Ya, maksudnya lagi enak, terima ini, lagi bagus. Ya. Yang mahasiswa, jangan cari jodoh sembarangan, cari yang seiman. Kalau perlu ini yang di dalam gereja aja kita ketemu. Iya, begitu. Itu Fanny sudah senyum-senyum di belakang itu. Nah ini terakhir, supaya Bapak Ibu jangan gelisah hatinya. Yang terakhir, pokok kebenaran yang terakhir, ialah Allah selalu menjadi pusat pemuliaan dalam karyanya melalui kita. Roh Kudus bekerja kepada Petrus dan Yohanes ketika mereka melayani orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu berdiri dalam nama Yesus. Dan pada waktu orang itu memuji, memuliakan Allah, bersorak-sorai. Orang di sekitar mereka terheran-heran dan mengetahui bahwa orang itu yang tiap hari mereka lihat di pintu gerbang indah. Tetapi hari itu orang itu membuat mereka takjub dan tercengang-cengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi orang di sekitar kita menjadi kagum, takjub, terheran-heran dan memuliakan Allah karena yang kita kerjakan perkara dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Walaupun gereja Bukit Harapan ini kecil cabai rawit. Iya, betul. Orang Bukit Harapan harusnya punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Betul. Sudah, selesai. Ya, kita doa.